ini Sharky yang cantik ya di sebelah sana ya. Emang gitu ya. Kita kenalan dulu, ini Sharky ya, dan ini namanya Ray. Nah, Katalia tahu nggak? Di sini Sharky ini melambangkan ikan apa yang ada di sini? Ikan hiu ya? Nah, betul sekali. Di sini Sharky itu melambangkan ikan hiu sirip hitam. Dalam bahasa ilmiahnya adalah Carcharinus melanopterus. Oh, pantesan ya di siripnya dia tuh ada item-itemnya. Betul tuh, lihat, iya. Sharky mau olahraga karena di rumah kemarin nggak sempat olahraga katanya. Iya, ini dia bisa keluar ya kamu olahraga. Tapi kamu agak gendutan ya, atau bajunya emang kayak gini? Betul. Nah, Sharky say hi buat teman-teman di rumah yang udah kangen sama Sharky. Nah, teman-teman itu Sharky namanya. Kayaknya teman-teman yang komen tuh udah pada tahu deh mereka siapa. Mereka tahu loh namanya ada Sharky sama Ray. Wow. Kayaknya sering banget kalian sering muncul ya. Iyalah. Iya bener. Kalian kayaknya bahagia banget. Sering banget aku rasanya. Kalau ini siapa nih? Ini siapa Nah, nih? ini namanya adalah Ray. Ray, kasih say hi dulu buat teman-teman di rumah, Ray. Hai Ray. Nah, nampaknya Ray-nya lagi kedinginan. Oh iya dia ya. Karena di sini Ray-nya pakai shawl ya. Nah, Ray ini adalah Ray, kasih belakang kamu, Ray. Kasih sampingnya. Nah, ini Ray ini adalah biota ikan pari burung. Nah, Wow. ikan pari burung berhidung mancung, kata Lia. Hidung mancung. Mana sih hidung kamu? Itu di atas. Oh iya. Ya. Jadi Ray ini adalah hewan yang melambangkan ikan pari burung berhidung mancung yang ada juga di SeaWorld Ancol. Oh berarti di sini ada nih. Mereka berdua ini bener-bener biotanya ada di sini ya? Ada dong di SeaWorld Ancol. Keren banget sih. Kamu kedinginan ya? Iya. Tapi emang bener banget sih Jordi. Jadi kalau emang kita pengen wisata, tapi nggak takut kepanasan, ke Ancol ini tepat banget. Apalagi ke SeaWorld. Betul Di sekali. sini tuh udaranya adem banget sih. Di luar mau Di luar panas tuh kayak mau apa? panas, bener. Di Di luar sini mau tetap adem. hujan, mau panas, di sini cocok banget sih. Oke. Oke, kayaknya kita jalan-jalan dulu ya, Saki sama Res. Oke? Terima kasih sudah Makasih menyapa ya. sahabat laut di rumah. Boleh kasih ciuman terakhir sahabat laut. Bye sahabat laut. Oke, coba laut kita lanjut ke dalam yuk. Bisa kan kita masuk ke dalam? Oh, bisa dong. Tenang aja. Kita lewat mana nih? Kita Pasti bakal masuk. buat teman-teman kangen sih tempat ini. Benar. Biasanya kan mau masuk nih pakai annual pass, pakai tiket, pakai pembelian online ya kan? Betul. Tinggal langsung masuk aja. Jika langsung masuk biasanya lewat sini ada kakak-kakak yang cantik dan ganteng ngasih stempel. Iya, benar. Tapi karena sekarang lagi di rumah, mereka memilih di rumah aja. Jadi di sini kita masuk, teman-teman bisa lihat kita hiburan secara virtual. Bener-bener ngerasain suasana SeaWorld akhirnya bisa masuk ke SeaWorld setelah sekian Sudah lama. lama nggak kesini. Sekian lama gak kesini. Wow. Ini aku boleh tahu gak sih kalau di masuk ke SeaWorld ini ada zona-zonanya atau ya udah masuk aja gitu? Enggak dong, pasti ada. Nah di SeaWorld sendiri, ketika kita baru masuk aja ke SeaWorld, itu kita udah masuk ke namanya zona air tawar. Zona air tawar. Betul. Jadi karena di SeaWorld ini akuariumnya itu kita itu adalah ini yang urutannya itu dari zona air tawar sampai ke perairan laut dalam. Jadi kalau kita baru masuk, ini kita bakal melihat ikan-ikan yang hidup di air tawar. Iya, buat adik-adik semua bisa nggak nih bedain ikan-ikan yang hidup di air tawar atau enggak di air tawar, kan ada banyak jenis air ya. Iya, ada banyak jenis air. Iya. Dan by kita sambut dulu 4.000 viewers kita. Wow, Halo. 4.000. Selamat bergabung ya. Selamat bergabung, selamat menikmati liburan virtual kita ya. Dan tetap stay tune terus karena kita masih akan membagikan 8 tiket gratis ya SeaWorld-nya. Masih sisa 8 sisa lagi. Oke, sekarang kita mau kemana Kak? Kita langsung aja ngeliat ikan-ikan air tawar dong. Kita mau mulai dari Kita dari mana nih? Enaknya Dari dulu. mana nih? Kan Jordi sebagai yang sudah paham di dalam nih. Aku karena kalau setiap kesini tuh yang penting kamu lihat, aduh bagus nih datengin, aduh bagus nih. Kayak gitu. Ternyata di sini banyak pengetahuan ikannya juga ya. Betul. Nah, ini contohnya mungkin bagi sahabat laut di rumah yang mungkin aduh kangen mau main ke SeaWorld. Nah, ini kita lihat di sini. Ini kita ada di akuarium nomor 1 Kak. Akuarium nomor 1. Betul. Akuarium Penting ini. banget ya Iya akuariumnya. dong. Karena kata Lia walaupun SeaWorld ini kita tutup, tapi SeaWorld ini tetap menjaga kebersihannya ya setiap benar. akuariumnya agar ikan-ikan ini tetap sehat. Nah, Oke, jadi petugas-petugasnya ini dari teman-teman yang ngerawat ikan tetap masuk semua ya, Jod ya? iya betul. Wah, gila nih teman-teman. Ini teman-teman yang di rumah, bunda-bunda, adik-adik semuanya. Ini
kondisi ikan-ikan kita masih seger-seger. Betul. Pasti adik-adik di sini pasti pada ke distract semua sama ikan-ikan yang belang-belang itu apa sih kata Lia? Apa tuh? Nah, itu namanya adalah ikan leporinus. Leporinus. Nah, ya. Ikan leporinus yang mana itu? Tuh. Ikannya banyak yang pengen tampil ya. Karena dia juga udah kangen sama sahabat laut semua. Iya, bener-bener sih. Kalau misalnya teman-teman yang di rumah sekarang lagi puasa dan menahan hawa nafsu dan lapar, Aha. ikan-ikan tuh lagi berpuasa untuk bertemu dengan sahabat-sahabat laut ya. Iya. Udah kangen LDR-an dulu. Iya bener LDR-an Iya, ikannya udah tuh. kangen banget. Iya, karena biasanya mereka itu disapa, dilus-elus ikannya. Nah, selain ada ikan leporinus yang kayak zebra kata Lia, di sini ada apa ikan lagi yang tuh? unik yang lain. Apa Ada lagi tuh? namanya adalah ikan dewa atau Ikan dewa? torfish. Wow. Yang mana ikan dewa kalau kita lihat tuh di bawah ini yang paling besar bisa ke atas dikit. Nah, itu dia ikan dewa tuh. Iya, tuh sahabat laut mungkin beberapa ada yang Enak udah banget tahu. ya. Iya, itu namanya adalah ikan dewa. Ternyata kata Lia, ikan dewa ini adalah ikan yang dikeramatkan oleh masyarakat Kuningan. Masyarakat Kuningan. Iya, di Jawa oke. Barat. Katanya pernah ke Jawa Barat. Pernah sih, cuman belum bertemu dengan ikan-ikan ini. Nah, karena ternyata mitosnya ikan dewa ini adalah ikan yang sangat dijaga oleh masyarakat di sana. Iya, keren banget sih tapi. Karena emang ikannya keren banget sih, lucu banget dilihatnya. Nah, oke, kita udah lihat ikan air tawar ini adalah ikan yang ada di Riverview Aquarium. Sekarang kita mau pindah lagi. Kemana tuh? Kita mau pindah lihat ikan-ikan yang berasal dari Amerika Selatan. Oh, jauh sekali. Udah Bule ya, bule. Dia bisa ngomong bahasa Indonesia nggak? Oh, bisa. Bisa, ya udah dilatih di sini. Nah, ternyata di sini kita udah sampai di akuarium, namanya adalah akuarium Amazonia. Amazonia. Itu aku lihat ada kayak ikan lele, aku nggak tahu itu beneran ikan lele apa. Karena kemarin waktu di aku Ocean Dream aku udah pikir ikan lele, ternyata dia bukan. Ini ikan lele loh. Ikan lele Nah. beneran? Aduh. Iya, biasa kita lihat Gede-gede ikan lele banget yang ya. dipecel ya. Dipecel. Ikan lele dipecel itu Iya, kecil-kecil. kecil-kecil gepeng-gepeng. Ini Betul. sangat berisi kalau Nah. dimakan bisa untuk lebaran satu rumah ya. Nah, di sini kita udah kelihatan artisnya. Bentar lagi lewat, mau nyapa sahabat laut semua di rumah. Wow. Ini ikan apa nih? Ada yang tahu nggak itu ikan apa? Pasti tahu dong. Ayo tulis yang pada tahu. Iya, ikan apa itu namanya? Pasti sahabat laut di rumah yang udah sering main ke SeaWorld, yang punya annual pass pasti udah nggak asing lagi sama ikan yang bisa tumbuh sampai panjangnya 5 meter. 5 meter. Yes. Lebih tinggi dari aku dong. Iya, dan beratnya mau tahu nggak bisa sampai berapa? Berapa tuh? Beratnya itu dia bisa sampai lebih dari 200 kilo. Wadaw, 200 kilo. Mungkin buat teman-teman, bunda, adik-adik semuanya bayangin 200 kilo ya. Yes. Kita aja manusia kalau 100 kilo udah terlihat besar ya kan. Tapi karena dia memanjang, Iya bener sih. jadi tetap terlihat proporsional. Nah, seperti nama akuariumnya itu adalah akuarium Amazonia. Nah, ternyata ikan-ikan ini sebagian besar itu kita datangkan langsung dari sungai Amazon di Brasil. Datangkan langsung. Iya dong. Aku kira tuh cuman kayak yang ini, oh ya ini ada di Amazon gitu. Nah, Ternyata beneran dia. Di sini ikan-ikan ini tuh kalau kita lihat di sini ada yang putih. Nah, ini namanya adalah ikan patin albino. Patin albino. Ya. Ada di sini kata Lia suka makan selain ikan lele mungkin suka ikan bawal. Suka banget sih ikan bawal. Nah, di sini kita juga ada ikan bawal tapi ukurannya nah itu dia. Ini ikan bawalnya. Iya. Masya Allah. Itu namanya adalah ikan bawal air tawar. Kalau aku masak ini kayaknya orang tuaku nggak punya wajannya sih yang buat goreng. Nggak punya wajannya. Nah, Iya, selain benar. itu di sini ada ikan lele ekor merah yang tadi kata Lia tanya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah red tail catfish. Keren-keren ya nama ikan di sini. Iya dong, ya. Tapi benar-benar. tetap aja the one and only artis yang ada di sini adalah ikan yang paling besar dong ini. Ada si ikan Arapaima atau dalam bahasa ilmiahnya itu adalah Arapaima gigas atau masyarakat di sekitar Sungai Amazon itu memanggilnya dengan sebutan pirarucu. Pirarucu. Oh. Oke, mungkin boleh dicatat ya sahabat-sahabat laut. Ini banyak banget pengetahuan yang kita dapatkan di sini. Betul. Udah dimanjakan matanya ya kan. Ini serasa di bawah laut loh ini. Iya. Pengen ikut renang loh saya Di di dalam. bawah sungai lebih tepatnya. Iya, ini kan air tawar ya, Iya sungai. betul. Ini air tawar kata Lia. Tapi belum tentu sungai-sungai kalian di belakang rumah ada ikan-ikan ini ya. Betul. Nah, kata Lia, kita udah lihat ikan-ikan ini, terus kita mau kemana lagi, Kak? Kita ke next aquarium. Oh ya, sambil kita menuju ke next aquarium, kita ingatkan lagi nih buat teman-teman viewer semua, diperhatikan sekali live-nya karena nanti kuis-kuis kita nggak jauh dari
isi-isi lain kita. Apalagi tadi kata Lia masih bilang kita masih punya sekitar 8 tiket. 8 tiket. Iya, benar. Untuk 4 para pemenang. Ya. Sekarang kita udah lihat zona air tawar, kita langsung ke next selanjutnya. Iya. Nah, ini dia. Ini apa nih? Pasti sahabat laut semua juga pada kangen. Aku udah mulai ke distract, pandangannya udah mulai ke distract. Apa itu? Nah, waduh. Di sini adalah akuarium yang berisikan penyu. Nah, kita di sini udah mulai masuk ke zona air asin. Nah, ya. Di sini mungkin yang lewat Nah, tadi kan kalau kita ngelihat maskot SeaWorld itu si Ray. Ya, Ray. Itu kan adalah ikan pari burung berhidung mancung. Berhidung mancung. Nah, kalau ini yang lewat di depan kita, ini namanya adalah ikan pari burung berhidung pesek. Pesek. Atau Kauno stingray. Tapi agak kurang, nggak kelihatan bedanya ya. Iya. Tapi kalau dilihat detail sih kelihatan sih. Betul, tuh lihat dia terbang. Aduh, dia kayak caper banget gitu. Dia Iya. menunjukkan ini kayaknya dia sedang banget akhirnya bisa menyapa sahabat-sahabat laut tuh, ya. ada yang menghampiri kita lihat, kata Lia. lihat. Ini dia. Itu kura-kura ya? Ih, kata Lia ini bukan kura-kura. Oh, bukan kura-kura. Yes, ini namanya adalah penyu. Penyu, ini dia tadi yang disebut-sebut Nah sama tuh, Mas seperti yang kata Lia bilang, dia kayaknya udah lama banget nggak ketemu sama manusia, jadi dia langsung menghampiri kita nih. Iya bener banget, aduh keren banget sih. Itu serasa pengen dipegang gitu. Serasa pengen dipegang ya. Kata Iya, Lia tahu nggak? Tadi kata Lia dan mungkin sahabat laut di rumah masih ngira ini adalah kura-kura. Nah tapi ternyata antara penyu dan kura-kura itu mereka adalah hewan yang memang mereka itu sama-sama punya tempurung, sama-sama hewan reptil. Tapi mereka itu punya beberapa perbedaan. Apa tuh? Karena kalau dari mataku kan aku cuma ngeliat tempurungnya, itu kura-kura nih. Betul. Nah bedanya itu kalau kita lihat tadi yang aku bilang ini adalah kita masuk ke zona air asin. Si penyu ini adalah hewan yang hidup di perairan air asin atau air laut. Kalau kura-kura itu hidupnya di perairan air tawar. Oke, I see. Oke, mungkin kalau sahabat laut ada pertanyaan boleh juga ditulis di komen. Nanti kita baca. lagi di sini kan. Mungkin ada yang tanya umurnya berapa. Oh ya, kita kayaknya cukup ya. Oh cukup. Ini udah mulai menghilang dia. Mana tadi? Itu di sebelah sana. Tuh. Oh iya benar-benar. Dia sudah pindah ke sebelah sana. Di sana ada 2 ekor penyu dari jenis penyu sisik. Tapi kayaknya ikan-ikan lain udah mulai menyapa lagi nih dari kejauhan sana. Kita langsung ke sana aja kali ya. Oke, kita pindah ke sebelah sini. Oh ya, sebelum kita pindah kan, sambil kita pindah, tadi kan Dordi nyebutin nih, ini akuarium 1, emang ada berapa sih akuarium di SeaWorld Ancol? Tuh akuariumnya lumayan banyak, ada 38 akuarium. 38? Ya. Dan ada akuarium itu ada akuarium air tawar, ada akuarium air laut, ada juga akuarium air payau. Air payau, 3 berarti ya? Yes. Ada 3 ya teman-teman, air apa tadi? Air tawar, air asin, air payau. Nah mungkin di sini teman-teman semua sahabat laut di rumah pasti gak sabar melihat main show-nya apa sih? Biasanya ya, kalau datang ke sini tuh pasti langsung dilihat tuh show-show-nya. Wah iya, show-nya banyak banget di SeaWorld aja. Hampir setiap setengah jam itu kita ada show. Ada show. Jadi udah 38 akuarium yang bisa kita lihat, masih ada show juga yang bisa kita lihat. Tapi sebelum kita lihat show-nya, di sini kita mau ngasih sahabat laut semua. Ini melihat sesuatu ya, aku merasa aneh. Mungkin ada yang melihat keanehan juga. Ada yang parkir di sini. Siapa sih yang berani parkir di sini? Siapa? Mungkin yang punya SeaWorld. Yang punya SeaWorld. Ya. Nah ini adalah akuarium mobil atau karakuarium. Nah ini adalah bukti keseriusan SeaWorld untuk ternyata barang-barang yang udah gak kepakai itu bisa kita reuse lagi, bisa kita gunakan lagi. Nah, contohnya ini adalah karakuarium. Di sini akuariumnya berisikan ikan Sumatra barb namanya. Sumatra Barb. Yes. Oke. Ini keren banget ya. Maksudnya mobil-mobil kayak gini nih paling biasanya kan dirongsokin ya kan. Ternyata ini bisa menjadi suatu ekosistem baru ya, apa ya sebutannya ekosistem ya. Bisa jadi rumah baru buat mereka. Aku kalau ngeliat banyak ikan gini rasanya tuh kayak pengen ngasih makan gitu. Terpanggil. Iya, jadi kalau teman-teman semua ada nggak sih yang kangen ngasih makan ikan di SeaWorld Ancol? Apalagi ngasih makannya bareng penyelam. Bener banget. Jadi bukan sekedar ngasih makan. Mungkin kalau akuarium di tempatku kan kecil ya, cuma isi cupang satu. Itu kan kasih makannya
biasa aja gitu. Oh iya. Kalau di sini kan sensasi ngasih makannya ya. Betul, apalagi di dalam akuarium sana, di akuarium terbesar yang ada di Indonesia itu. Akuarium terbesar di Indonesia ada di sini. Betul. Ada di sini, keren banget. Akuarium yang bisa nampung hingga 5 juta liter air. 5 juta liter air. Yes. Gak kebayang sih. Mungkin kalau bensin saya sudah aman. Gak kebayang literinnya gimana ya. Iya bener. Takerinnya eceran. Sampai ya. 5 juta. Oh, ya. Nah teman-teman semua stay tune karena di sini kita bakal melihat nantinya akan ada 2 orang penyelam kata Lia. Oke, 2 orang penyeram. Yes. Dan Jordi aku kasih tahu, 5.000 viewers kita siap menonton. Luar biasa 5.000 viewers Iya, ya. terima kasih buat teman-teman yang udah join live kita, liburan virtual kita. Sekarang nih kita lagi ada di SeaWorld Ancol buat yang baru join. Yes. Terus kita mau ngapain tadi? Kita bakal ngeliat ikan-ikan yang ada di dalam akuarium sana kita kasih makan. Oke. Biasanya nih adik-adik itu kalau datang udah langsung pada duduk ya. Iya. Udah siap banget duduk. Kita Iya. mungkin langsung mendekat ke sana aja kali ya. Kami Ini mungkin kalau dilihat kan kecil ya, tapi sebenarnya kan ini frame-nya aja kan. Frame untuk memberi makan, tapi nanti bakal ada, kita bakal masuk ke dalam ya. buat teman-teman tahu, mungkin ada yang mau catat juga. Selain tadi aku kasih informasi, akuarium ini bisa nampung 5 juta liter air. Ukuran akuarium ini adalah 24 kali 38 meter. 24 Kali 38 meter. wow, itu kalau jadi rumah udah lumayan Gak usah sangat dibandingin besar sama ya. rumah, tapi dibandingin sama lapangan sepak bola kan. Iya bener banget sih, kos aku aja cuma 3 meteran, 3 kali 4 ya kan. Nah, nanti kita di sini kita sama-sama melihat kata Lia. Oke. Mungkin kita bakal mengobati kerinduan sahabat laut semua yang ada di rumah. Aduh, aku pengen banget ngeliat kakak penyelam yang kece-kece Penyelam, katanya. iya bener. Biasanya sih gitu, yang pada kok itu yang dinyelam siapa? Padahal Iya. kan mereka udah pakai perlindungan ya, peralatan Iya. lengkap, tapi masih kelihatan kece ya. Iya, mereka selalu sebut itu adalah kakak penyelam yang kece-kece. Mana nih kakak penyelam yang kece-kece? Nah, di sini kita udah lihat. Udah mulai kelihatan sih ya. Kita bakal lihat di sini kakak penyelamnya mencoba memberikan makan untuk ikan-ikannya. Tuh. Ih, kakak-kakaknya nggak pada libur ya, Jod ya? Iya. Kakak-kakaknya kan tetap ngebersihin akuarium ya. Oh, Ih, kita say hi. Halo kakak penyelam. Hai. Iya ya, keren juga ya. Yang Jod. di rumah mungkin bisa halo-halo virtual dari rumah ke kakak penyelamnya. Hai kakak penyelam. Nah, biar Itu kakak kayaknya lagi saling ini ya. langsung tuh kata Lucu. Lia. Langsung ada ikan yang besar Iya, tuh ternyata. langsung, waduh, ada 2 kakak penyelam ya di sini. Wah. Kata Lia mau kenalan gak sama kakak penyelamnya? Ih, mau dong, kamu emang tahu namanya? Oh, tahu dong. Waduh, Ya. berarti buat adik-adik nih juga harus tahu ya siapa yang ngerawat ya. Iya, ini adalah ya kalau mungkin kalau lagi wabah seperti ini ya, kalau di luar itu kan dokter itu di garis depan, ternyata di SeaWorld Ancol ini kakak penyelam ini juga berada di bagian paling depan. Iya, paling depan. betul. Kenapa tuh jadi kalau boleh tahu? Karena untuk merawat ikan-ikan yang ada di dalam akuariumnya. Oke, kalau kita kan nggak ada orang tua masih bisa cari makan sendiri ya kan, Betul. masak sendiri. Uh-uh. Tapi kalau ikan-ikan ini kan dia harus dikasih makanan kan. Betul. Jadi Nah, kakak-kakak penyelam ini benar-benar berdedikasi untuk setiap hari tetap masuk, tetap memberikan makan ikan sesuai jadwalnya ya. betul sekali. Karena kata Lia tahu nggak? Mungkin imbauan dari pemerintah kan kita harus tetap di rumah. Tapi benar. demi kelangsungan hidup biota-biota yang ada di SeaWorld, nah di sini kakak penyelam itu mereka tetap hadir memberikan makan kepada semua ikan-ikan yang ada di sini. Jadi boleh kita kasih plus dulu buat kakak penyelamnya. Wah. Keren banget sih. Itu jadi mereka kalau kasih makan tuh nggak bisa kayak teman-teman di rumah kalau ada akuarium ya. Cuma dilempar Cuma dari atas. dilempar, terus diemin aja gitu makanannya Nggak habis. bisa. Karena kata Lia tahu gak ternyata untuk ikan-ikan itu mereka ada yang namanya predator atas, ada predator tengah, ada predator bagian bawah. Iya. Jadi kenapa kakak penyelam yang harus nyelam? Itu untuk kakak penyelam memberikan makan biasanya untuk predator yang mencari makanan itu di bagian bawah. Oh gitu. Wow. Ini aku lihat nih kakak-kakak penyelamnya ngasih makannya itu sambil berinteraksi ya. Bener-bener nggak cuman kasih nih ikan gitu, enggak loh. Enggak dong. Dia ada interaksi sama ikan-ikan. Itu yang besar ikan apa sih Kak Jody? Nah, yang besar yang mana nih? Karena ikan di SeaWorld besar semua. Iya, Kita yang mungkin besar semua sih itu yang bahas- lagi sama kakak penyelamnya ini, lagi nih. minta makan yang di bawah tuh. Tuh. Yang lebar banget yang kayak sirih. Oh, itu nih. Kita mungkin ngebahas dari nih. Ada ikan yang sedang dikasih makan kakak penyelam. Ya yang di depan ini yang besar dia langsung iya. lahap sekali. Ini namanya mungkin
Nggak puasa ya teman-teman kalau ada yang tanya ikannya puasa apa enggak. Ikan puasa enggak ya? Enggak ya. Ikan ya. Saya juga nggak tahu sih ajaran mereka seperti apa, ajaran dan keyakinannya. Nah, itu ada nama ikan kerapu kertang kata Lia. Kerapu kertang. Iya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah giant grouper. Oke. Wow. Nah, tadi aku ngebahas ikan pari burung hidung mancung. Nah, itu dia. Ikan Ini pari isinya burung hidung mancung, lihat tuh Oh iya hidungnya. bener, kalau ini kelihatan banget sih hidungnya. Tuh, kayak Pinocchio ya. Iya, dia semakin bohong semakin maju. Enggak ya, enggak ya. Nah, ya. Ikan-ikan di sini baik ya. Ikan-ikan di sini baik. Ini namanya adalah ikan pari burung berhidung mancung. Nah, yang paling besar artis di sini tuh yang barusan lewat, kata Lia itu tahu nggak namanya ikan apa? Enggak tahu. Tapi itu seru banget ikannya. Lucu banget dia. Itu nggak lucu kata Lia. Serem ya? Serem. Tapi kenapa di mata aku lucu ya? Itu adalah ikan hiu. Wah, ya. Namanya adalah ikan hiu perawat raksasa atau dalam bahasa Inggrisnya adalah giant nurse shark atau orang Jawa biasa memanggilnya dengan sebutan ikan hiu buto. Hiu buto. Wah, Waduh. betul. Ada ikan hiu buto. Wah, Nah. ini apa nih yang lagi? Yang mana tuh? Ya. Ikan hiu buto ini panjangnya saat ini udah sampai 3,3 meter, itu adalah panjang maksimal dari spesies ikan ini. Jadi dia udah sampai panjang maksimalnya ya, dan Betul. bisa menyampai panjang maksimalnya di Siwer Kancil. Iya, karena di sini selalu kita rawat, kita jaga makanannya, kita jaga kualitas airnya, jadi semua biota itu sehat. Pantesan ya, tadi Kak Jody bilang kalau misalnya ini luas banget ya. Gimana ikan di dalamnya sebesar-besar itu ya kan? Ya, Terus aku ngeliat kakak penyelamnya lengkap banget ya ininya, peralatan betul. menyelamnya. Jadi kalau menyelam dan memberi makan ikan tuh nggak bisa semua orang sembarangan ya yang masuk ke sini. Betul. Sebenarnya di Siur ini kita bisa ikut nyelam di akuarium ini, tapi ya kalau kita membawa makanan seperti ini disarankan tidak, karena ini hanya untuk penyelam-penyelam profesional. Oke, karena dia emang langsung diserang sama ikannya ya. Betul. Takutnya kan kaget, terus nggak biasa, justru malah memberikan ketidaknyamanan. Nah, pasti kata Lia dan sahabat laut ada yang tanya nih kata Lia. Apa tuh? Ikan parinya bahaya nggak sih? Wah. Ya sih, aku juga dari tadi ngeliatin. Aku dari tadi fokus banget sama ikannya yang seliwar-seliwir. Ikannya seliwar-seliwir. Nah, mungkin sahabat laut yang tanya, ikan parinya bahaya nggak sih? Nah, sebenarnya ikan pari itu mereka itu adalah ikan yang bisa dikategorikan bisa dimasuk ke dalam ikan yang berbahaya. Karena ikan pari ini mereka memiliki sistem pertahanan diri itu berupa duri racun di bagian pangkal ekornya. Ekor yang panjang itu ya? Betul, tapi lebih tepatnya di bagian pangkal ekor itu adalah ekor yang dekat dengan bagian tubuhnya. Oke. Itu duri racunnya beracun sekali kata Lia, kalau kena tangan dan kaki itu bisa mengakibatkan kram sampai kelumpuhan. Tapi kalau terkena di bagian jantung itu bisa langsung mengakibatkan kematian. Wah, bahaya banget ya kalau ini. Betul. Terus ada lagi yang tanya, kenapa kakak penyelamnya nggak takut sama ikan parinya? Aduh, kalau takut pas jadi host. Iya. Ikan parinya udah digunting kali ya duri racunnya? Enggak lah. Semua Enggak di ya? sini ikan parinya masih punya duri racun yang aktif. Nah, tapi kenapa kakak penyelamnya nggak takut? Nah, kenapa ikan parinya nggak nyerang kakak penyelamnya? Itu karena sifat alamnya hewan liar, sebenarnya mereka nggak akan menyerang jika dirinya tidak merasa terancam atau merasa terprovokasi. Iya, bener, berarti duri racunnya itu untuk melindungi diri ya Kak ya? Betul. Maksudnya nggak akan dia keluarkan terus-terusan, tapi Enggak. memang kalau dirinya merasa terancam. Betul tuh ya. Nah, kita lihat lagi di sini, ikan kerapunya dikasih makan lagi tuh kata Lia. Iya, waduh, besar banget. Dia makannya langsung lahap, Deketin. langsung ketelan kali ya. Ikan kerapu sama kakak penyelamnya besarnya hampir sama. Iya, bener-bener. Ini kita lebih mendekat lagi kali ya. Kita hai tuh, pasti Tuh, sahabat kakak laut di rumah penyelamnya. kangen kan? Nah, ini dia kakak penyelam. Ini tadi belum kita kenalin. Ini namanya adalah Kak Junet. Kak Junet. Kak Junet di sini. Jadi kamu pinter ya, cuma dilihat aja. Aku aja gak kelihatan bedanya orang-orangnya. Kayak dua penyelamnya tuh sama aja. Tapi kamu bisa bedain kan mana ikan, mana Nah, penyelam. itu kelihatan sih kalau itu, alhamdulillah. Ini nih yang kamu ini nih. Iya itu. Dia lucu loh. Itu serem. Ini kan hiu kategori ganas loh kak. Kategori ganas. Yes. Jadi di sini tuh bener-bener kan ada yang bilang dijinakin gitu kan. Oh. Tapi enggak ya, ini tetap sesuai dengan bagaimana dia semestinya. Betul. Nah, mungkin kita udah ngasih semua atau kita udah kasih lihat, udah mengobati kerinduan para sahabat laut di rumah tentang kita kasih makanan.
pasti yang gak ketinggalan itu adalah ikonnya SeaWorld. Spot foto terbaik ini. Instagramable. Bener. Kalau bisa foto di sini tuh kayak keren banget. Terasa di bawah. Nah, di sini kita bakal masuk ke dalam terowongan bawah air laut. Terowongan bawah air laut. Ini aku kalau nggak salah namanya tunnel ya disebutnya ya. Betul, atau terowongan Antasena. Terowongan Antasena. Oh, namanya kok kayak Sansekerta banget Iya. ya. Itu apa tuh, ada filosofinya nggak sih? Karena terowongan ini kalau kita lihat kan SeaWorld ini kan batu-batu. Kita kayak zaman-zaman Yunani gitu. Iya. Dan panjang terowongan ini bisa sampai 80 meter. 80 meter. Yes. Kayaknya muter-muter di SeaWorld aja udah olahraga. Kita Tapi masuk pelan-pelan kali ya. Kita masuk pelan-pelan, kita ngintip pelan-pelan, kita mau ngintip tipis-tipis, kita lihat ke dalam. Tenang aja, ngasih makan tadi kakak-kakak penyelamnya masih ada kok di sini, kelihatan juga. Nah, ini dia. Sudah lama kita tidak berjumpa. Kerasa suasana di bawah laut. Iya. Mungkin kalau yang nggak bisa nyelam, nggak berani, kesini aja udah kerasa kayak. Iya, jadi kita nggak usah basah-basahan. Bener. Nggak usah takut-takutan buat ngeliat ikan-ikan. Iya. Nah, oh ini langsung kelihatan sih ikannya kan. Ini dia ikan-ikannya tuh. Kita bisa ngeliat ikan-ikan dari sini. Tuh. Jadi kita bisa sentuh-sentuh ikan di atas kita. Nah, ya kita bisa sentuh-sentuh ikan-ikan di atas kita bisa lihat kanan kiri, semuanya full sama ikan-ikan laut. Iya, benar. Ini kayak kita dari sini udah ini ya. Kita langsung apa ya? Kita ngelihatnya tuh enak banget loh dari sini. Betul ya. Kita bisa di sini ngelihat. Nah, mungkin para sahabat laut di rumah kangen nih. Kita kasih sedikit lah biar sahabat laut di rumah nggak kangen lagi sama terowongan bawah air laut. Iya, nih sambil melihat kakak penyelam memberi makan. Tuh. Boleh ya teman-teman kita shoot biar teman-teman lihat. Nah, itu dia. Memberi makannya. Kakak penyelamnya tuh masih dicium-cium, itu ikan parinya kangen. Iya, makanya aku tuh tadi tanya itu mereka harus berinteraksi itu. Iya. Makanya alasannya kenapa harus penyelam profesional ya. Karena bisa jadi kalau teman-teman penyelam yang nggak biasa dikiranya diserang, ya kan? Oh enggak, itu ternyata bentuk terima kasih loh dari ikan parinya. Yes. Dia kayak suka gitu ya, udah dikasih makan, udah dirawat. Berarti semakin kayak seakan yang diserang itu ternyata semakin dihargai ya sama ikan-ikannya. Betul, makanya dicium-cium itu ya. Tapi kalau dicium ikan nggak batal puasanya kan ya kak? Enggak, yang batal itu pas dicium ikan sambil laut air. Itu batal deh kayaknya puasanya. Oh, ikan di sirip hitam tuh. Wow, ini si Sharky. Bener nggak? Yes, itu adalah black tip reef shark, si Sharky. Si Sharky tadi. Jadi buat teman-teman yang tanya, ini ikonnya SeaWorld ada beneran nggak sih di dalamnya? Ternyata udah beneran dua tadi kita nemuin. Ini ada ikan pari kelapa yang besar. Wow. Ini biasanya selalu menyapa para sahabat laut di rumah itu ketika masuk ke dalam terowongan. Iya. Terus kita ingetin lagi nih, jadi kan kita ada 8 tiket kan tadi, ada 8 tiket. Jadi disimak live kita. Yes. Disimak live kita nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh teman-teman. Mungkin kita berinteraksi kali sama penyelam. Oh boleh. Kita mau interaksi. Ini di atas kita juga. Oh iya, di atas kita ada kakak penyelam. Halo kak. Kak, lihat sini kak. Iya. Dia lagi fokus sama ikannya. Ini nyari temennya kayaknya. Ini ikan yang biasa sama gue kemana? Nah, ini ada lagi yang nggak mau kalah saing. Nggak mau kalah. Mereka ikan-ikan di sini suka tampil ya. Iya, di sini kan ini kakak. Nah ini kakak yang boxy ini botak-botak seksi. Iya. Nah, ini namanya Kaveri nih. Tuh. Kaveri. Oh iya bener sih. Kelihatan botaknya sih. Tuh, dipegang. Jadi selain mereka ngasih makan tuh mereka berinteraksi juga ya di sini ya. Betul. Jadi bukan sebatas dia ngasih makan terus udahan, tapi mereka main-main juga. Oke, kata Lia kita ajak sahabat laut semua buat keliling terowongan. Boleh, yang kamu bilang tadi 80 meter ya? Iya, kita udah masuk hampir seperempatnya. Seperempatnya, oke. Oh ya teman-teman boleh screenshot nih, kan lagi kita matiin komennya kan. Silahkan di screenshot. Nanti screenshotan ini bisa diupload setelah ini. Wow, diupload untuk dapat apa kak? Untuk dapat tiket dong. Waduh. Kita nggak mungkin dong ngasih sesuatu tapi tanpa hadiah apa. Kan ya. Selain ini bisa jadi wallpaper HP ya kan? Oh bener dong. Bisa juga ini jadi salah satu tiket gratis. Mungkin kan udah planning nih kan sekarang. Nanti aku setelah liburan pengen ke SeaWorld.
Wah, aku pengen ke SeaWorld habis ini liburan panjang ini. Liburan panjang habis itu mainnya ke SeaWorld. Itu pasti cocok banget sih. Betul. Nah, ini dia tuh. Yang mau screenshot silakan ya, mungkin buat sahabat di rumah yang kangen ya. Takutnya kebawa mimpi kan kalau nggak bisa ke SeaWorld ya. Banget. Jadi sebelum tidur itu pandangin dulu layar HP-nya. Oke, sekarang kita bakal ajak teman-teman semua menelusuri terowongan Antasena yang panjangnya bisa sampai 80 meter. Sampai 80 meter, panjang banget. Isinya ikan semua lagi ya kan? Pasti setiap pengunjung yang datang ke SeaWorld sih udah pasti foto di sini sih. Pasti banget. Aku pasti selalu ngeliat nih. Misalnya aku buka Instagramnya SeaWorld, terus ngeliat tag-tagannya nih, jadi pasti tuh ada yang foto di sini. Dan tahu gak sih, aku aja tuh tadi waktu kesini aku pengen foto. Tapi udah belum? Oh belum, habis ini kayaknya ya. Habis ini Kan kita lagi sepi, mumpung lagi sepi kan. Nah, ya. Ya hadiah lah ya buat kita ya. Jadi buat teman-teman tetap stay terus aja di rumah biar kita aja nih yang datang ke sini. Dan kita bersama tim dalam melaksanakan liburan virtual ini datang ke SeaWorld Ancol ini juga tetap mengikuti protokol yang berlaku ya kan Jordi. Betul. Nah, di sini kita udah masuk. Kita udah ada di bagian middle, di bagian tengah terowongan. Middle. Ya. Sambil jalan lagi, kita jalan. Itu ada ikan-ikan lagi banyak di kanan kiri kita. Nah, buat teman-teman di rumah yang nggak tahu di terowongan ada apa aja sih? Nah, ternyata di terowongan itu selain bisa ngeliat, kita juga di sini sudah disiapkan sainit atau papan. Oke, nah kita udah hampir ada di bagian ujung. Wah, ujung perjalanan.